Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas dari D6MIDI ya. Sebelumnya mohon maaf, saya baru rekaman di pagi ini karena semalam sempat ada pemadaman listrik, jadi saya nggak bisa rekaman. Kebetulan juga baterai laptop saya sudah mau habis malam tuh, makanya saya baru bisa rekaman di pagi ini. Mohon maaf sebelumnya, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini saya pertama-tama akan menjelaskan untuk checkpoint satu dulu. Di dalam skemanya, di sini di modelnya, saya menambahkan field baru yang namanya profile. Di sini untuk menyimpan nanti dari profile dari si usernya tersebut. Kemudian di dalam middleware kita menambahkan dua file baru yang namanya course dan rate limiter, yang dimana kedua file ini, yang pertama course dulu deh. Yang course ini tuh untuk menentukan dari origin mana gitu yang bisa mengakses gitu. Betul, di sini hanya yang bisa akses itu hanya port 3000 aja, kurang seperti itu. Kemudian di sini ada rate limiter. Nah, di sini rate limiter tuh buat membatasi request di dalam satu endpoint gitu kan. Contohnya di sini dia, untuk rate limiter ini berguna untuk membatasi limit hanya 5 kali dalam 1 menit aja gitu. Ini waktunya 1 menit, kemudian ini limitnya ya hanya 5 kali percobaan. Kalau misalkan sudah 5 kali percobaan, nanti dia akan muncul message seperti ini, kurang lebih seperti itu. Nah, kita juga jangan lupa export ya limiternya, karena di sini limiternya nanti bakal digunakan juga di beberapa di endpointnya gitu kan. Kemudian di dalam rootsnya juga limiternya sudah tadi kita ekspor, nanti bakal kita gunakan di endpoint me ini, supaya nanti ketika kita mengakses endpoint me, kita sudah memasukkan token gitu kan saat kita login. Kemudian nanti kita akan coba nanti si limiter ini kita implementasikan ke dalam endpoint me ini. Ketika nanti misalkan sudah 5 kali percobaan requestnya, harusnya nanti message yang ini, yang tadi ini akan muncul gitu, karena dia lebih dari 5 kali gitu kurang lebih. Kemudian di bagian service tidak lupa juga kita tambahkan profile juga ya. Selain email dan password, kita juga nanti akan waktu kita register kita menambahkan profile juga di sini ya. Jangan lupa profile juga tambahkan di bagian waktu kita nge-return juga, jangan lupa kita tambahkan profilnya juga, kurang lebih seperti itu. Oke, di dalam folder utils di sini ada file baru yang namanya multer. Nah ya, di sini dimana gunanya untuk menambahkan atau mengupload gambar kita pada user gitu ya. Tadi kan kalau kita lihat di skema kita menambahkan field baru namanya profile gitu. Nah, di sini nanti akan masuk ke dalam profile itu gitu ya. Di sini pertama kita akan membuat yang namanya variable storage ya. Nah, dimana variable storage ini nanti akan gunanya buat menyimpan gambarnya mau kemana dan nama filenya apa, kurang lebih seperti itu. Di sini nih pertama kita multernya panggil, kita ambil metodenya yang di storage gitu kan. Kemudian destination ini mau kemana arahnya, kebetulan saya ke folder upload ya, karena di src. Lalu file name-nya mau apa gitu. Pertama di sini yang kita butuhkan ada 3 file, ada request file dan callback-nya cb gitu. Kemudian callback-nya kita jalankan di sini. Parameter pertama gitu kan, dia harus karena wajib diisi. Kemudian ini penamaan nama filenya gitu. Di sini ada date now yang artinya kita akan mengambil waktu sekarang, kemudian digabung dengan nama filenya ya, dari original name-nya apa. Tidak lupa kita membuat variable upload yang kita ekspor ya, supaya nanti ini bisa digunakan di roots-nya nanti ya gitu, kurang lebih seperti itu. Oke, ini untuk sini aman-aman saja. Kalau untuk f.ts nya ya, kalau kita lihat ke roots nya di sini, kita pasti
ambil import limiternya juga yang dari middleware, kemudian juga kita ambil uploadnya dari utilnya ya. Pertama waktu kita register, kita kan pasti ngupload dari si profilnya kan. Nah kita menggunakan single karena kan hanya satu gambar saja atau satu profil saja untuk satu user gitu ya. Kemudian ini jangan lupa ini namanya profil harus sama dengan yang di sini ya. Waktu kita register harus sama dengan yang di sini, jangan headernya, kurang lebih seperti itu. Oke, baru nanti untuk yang limiter ini bergunanya waktu kita mengakses endpoint ini ya, yang tadi sudah saya jelaskan kurang lebih seperti itu. Oke, sepertinya itu saja kalau untuk checkpoint 1 tambahannya. Ini bisa kita cek juga, kita coba register dengan data yang lain. Misalkan saya ubah menjadi apa ya namanya, misalkan Randy gitu. Ini juga Randy 1 2 3. Nah, ini kita coba ubah ya. Misalkan yang PPOK contoh kayak gini. Nah, ini coba kita set apakah berhasil. Nah, kalau misalkan seperti ini berarti dia berhasil ya. Kalau kita lihat di bagian feed profilnya di user, ini sudah ada nih gambar profilnya ya, udah masuk. Kalau kita cek ke bagian uploadnya, nih udah ada juga PPOK. Kemudian kalau kita cek ke sini, kita nah di sini Randy ada nih, user baru ada. Kemudian di profile juga sudah masuk, berarti sudah berhasil. Berarti untuk si Malter ini sudah berhasil dan berjalan dengan baik gitu ya. Oke, kita coba lagi ke yang lain. Misalkan kita login dulu. Misalkan tadi kita menggunakan akun Randy 1 2 3 seperti ini. Lalu kita send. Nah, dia nanti kan membuat token baru ya. Di sini membuat token baru. Lalu kita coba login. Coba login. Kita akses yang si endpoint ini. Kita masukkan yang tadi saya copy tokennya. Kemudian kita send. Nah, kalau seperti ini dia berhasil artinya ya. Tapi kalau misalnya kita request dalam 1 menit lebih dari 5 kali, kita lihat apa yang terjadi. Nah, ya. Nah, ketika 5 kali, nah dia akan seperti ini. Artinya apa tuh? Too many request, karena terlalu banyak request dalam 1 menit, kurang lebih seperti itu. Berarti kalau sudah seperti ini artinya kita sudah berhasil ya. Untuk rate limiternya ini sudah berjalan dengan baik. Untuk si course juga sini sudah berjalan dengan baik juga. Kurang lebih untuk checkpoint 1 seperti itu saja, simple. Kemudian kita coba ke checkpoint 2 ya. Untuk tugas utamanya ini kita matiin dulu servernya supaya tidak bentrok dengan yang checkpoint 2. Nah, ini kita jalanin dulu. Kalau kita lihat di tugasnya, kita tuh disuruh membuat endpoint baru yang namanya product upload image ya. Yang di sini ada validasi buat ukuran nanti profile juga. Kemudian tidak lupa kita menambahkan course-nya ya. Hanya untuk origin tertentu saja yang bisa mengaksesnya gitu kan. Kemudian ini kita juga memberikan rate limiting gitu kan, supaya nanti membatasi jumlah requestnya. Kemudian ini kita disuruh mengimplementasikan session based login gitu kan untuk supplier. Lalu kita simpan tokennya juga di dalam cookies gitu. Tapi ini hanya sebagai opsional sebenarnya, tapi saya coba buat untuk menyimpan cookiesnya gitu ya. Oke, langsung ke codingan. Sekarang kita ke sini. Di dalam skema Prismanya saya menambahkan field baru sama seperti checkpoint 1 tadi. Saya menambahkan profile di produknya karena kan nanti kan setiap produk kita sadar menambahkan gambar ya gitu ya. Jadi saya menambahkan field profile gitu. Nah, di sini kalau kita di middleware-nya saya menambahkan 3 file. Yang pertama ada course, ada rate limiter, dan juga upload gitu. Pertama yang course dulu nih.
Yang course ini sebenarnya sama aja kayak yang di Checkpoint 1. Emang saya coba buat dari situ juga. Di sini untuk yang course-nya sama, ini hanya berlaku untuk server dengan port 3000 gitu. Kita ekspor juga course middleware-nya. Kemudian untuk class limiter juga, ini buat artinya tadi itu buat membatasi request ya dalam waktu tertentu. Kemudian di sini sama aja, saya samakan dalam waktu 1 menit, threadnya juga 5 ya di dalam satu endpoint tertentu ya, sama saja. Lalu nanti kita ekspor ya limiternya. Ini menggunakan default karena emang satu saja di sini, hanya yang utamanya yang limiter aja gitu. Kemudian di dalam sini upload ini, nah di sini gunanya buat mengupload gambarnya gitu ke produk tertentu gitu ya. Nah di sini ada sudah saya buatkan untuk menguploadnya juga di sini beserta dengan penamaan filenya dan dia mau kemana juga destinationnya. Kemudian di sini juga ada file filter yang dimana di sini di filter gitu kan ya, gak sembarang bisa masuk gitu kan yang file yang kita upload. Contohnya di sini seperti hanya JPEG, PNG, JPG gitu kan. Kemudian di sini juga ada limitnya juga, file size-nya berapa nih ukurannya gitu. Pertama di sini saya akan menjelaskan dulu nih. Di sini kita saya menggunakan membutuhkan pad ya dan juga molter. Di sini padnya digunakan untuk di destination-nya gitu kan, mau kemana arahnya gitu. Dirname digunakan supaya kita bisa langsung akses di dalam folder SRC-nya, kurang lebih seperti itu. Pertama di sini membuat variable storage. Kita sama seperti tadi, kita ambil molternya, kita ambil disk storage-nya. Ini destination-nya, ini mau kemana. Di sini kebetulan untuk destination-nya kita arahkan ke upload ya, sama saja kayak tadi. Di sini pad join-nya kita arahkan langsung ke sini supaya kita bisa menggunakan seperti ini kan. Kalau misalnya kita tidak menggunakan pad, pasti dia harus menggunakan SRC, kurang lebih seperti itu, folder dari si root-nya itu. Kemudian ini penamaan file name-nya mau kayak gimana gitu. Pertama saya ambil dari contoh dari langsung dokumentasi molternya, jadi seperti ini. Kemudian di sini kita akan membuat variable unique suffix, artinya kita akan di dalam unique-nya ini kita mengambil waktu sekarang, kita concat dengan strip, kita concat lagi dengan metron, jadi supaya benar-benar unik gitu. Selain kita ngambil waktu sekarang, kita juga menambahkan nilai random gitu ya, supaya kan kalau misalkan data kan mungkin bisa saja sama ya, misalkan di uploadnya di waktu sekarang juga, atau ya filenya sama gitu, bisa saja. Makanya saya tambahkan seperti ini, jadi lebih unik lagi gitu. Kemudian di sini membuat variable x juga, yang dimana ini buat x name-nya ya, yang dimana x name-nya ini kita ambil dari file original name-nya itu ya. Misalkan kalau misalkan leukemia ya leukemia, nanti nama gambar atau filenya gitu ya. Kemudian di sini ada callback-nya dari si file name ya. Apa file callback-nya ini? Yang kita satu-satukan semua, mulai dari file field name-nya apa gitu kan, kita satukan dengan strip, kita satukan juga dengan unique-nya, kita satukan lagi dengan x-tag-nya gitu kan. X-nya apa? Original nama name-nya ini gitu. Kemudian di sini kita membuat variable file filter, yang dimana di sini buat mengatasi file apa yang bisa diupload, kurang lebih seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini kita membuat variable allowed, artinya yang bisa di allow itu apa aja gitu, seperti JPEG, PNG dan JPG. Kemudian di sini dicek kalau misalkan bukan dari di allowed ini gitu kan, yang boleh formatnya yang boleh itu seperti JPEG, PNG dan JPG, maka dia akan mereturn ini error seperti ini, hanya file JPG, PNG yang diperbolehkan. Kemudian di sini CB-nya kita beri 0, lalu kita beri boolean true. Lalu kemudian di sini kita membuat variable upload ya,
ambil storage-nya, kita atur limitnya, ukuran dari si gambarnya berapa. Di sini kebetulan hanya 1 MB. Lalu ambil file filternya juga ya. Nah, ini yang bakal kita ekspor gitu ya. Supaya nanti bisa gunakan kita di bagian roots-nya. Sama seperti yang template 1 juga seperti itu kurang lebih. Oke. Langsung kita pindah ke dalam product controller. Kalau kita lihat ke product controller ya, di sini kita membuat yang namanya variable upload image atau function upload image ini. Nah, di sini ketika berhasil apa? Nah, pertama-tama pasti kita akan mengecek nih, ada nggak yang diupload gitu kan. Kalau misalkan nggak ada file yang diupload, kita langsung send, nanti akan muncul message seperti ini, tidak ada file yang diupload, kurang lebih seperti itu. Kemudian kita ambil juga nih supplier ID-nya, kita juga ambil dari si product ID-nya dari rect body gitu ya. Oke. Di sini dicek juga kalau misalkan nggak ada product ID-nya, nanti akan muncul seperti ini ya. Statusnya 400, message-nya kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini ada produk yang dimana kita akan mengambil produk berdasarkan apa? Produk ID-nya berapa gitu. Nah, di sini juga ada pengecekan kalau misalkan produk ID-nya nggak ada, seperti apa? Nih, produk tidak ditemukan, kurang lebih seperti itu. Di sini juga kita cek untuk si produk, untuk supplier ID-nya di dalam produk ini ya. Kalau misalkan tidak sama dengan supplier ID-nya, ya udah nanti tidak boleh mengubah produk orang lain, kurang lebih seperti itu. Karena kan mungkin bisa saja gitu ya, untuk suppliernya nanti dia bisa mengakses produk yang orang lain gitu, makanya saya cek seperti ini. Kemudian di sini membuat variable update, yang dimana di sini kita akan mengupdate si produknya ya berdasarkan apa produk ID-nya, apa yang mau kita update, ya udah si gambarnya, si profilnya gitu kurang lebih ya. Kalau berhasil nanti muncul message seperti ini, dan kita tidak lupa juga kita tampilkan si produknya gitu yang sudah kita update, kan nanti kelihatan lah gitu kan berhasil apa enggak, atau enggak kita bisa kelihatan si perubahan dari update-nya itu. Kalau error nanti muncul seperti itu ya, error message atau server error, kurang lebih seperti itu. Untuk di supplier controller, kalau kita lihat di bagian login, saya sudah menambahkan ini ya. Untuk responnya kita cookie-nya ini, si token ini bakal kita masukkan ke dalam cookies gitu. Saya menggunakan HTTP only gitu kan. Supaya apa? Di sini supaya nanti masuk cookiesnya gitu kan. Nah, di sini masalahnya HTTP only ini true, artinya kita menggunakan HTTP bukan HTTPS, tapi kalau false berarti dia HTTPS gitu. Secure-nya seperti ini. Message-nya max edge-nya juga kita maksimal 8 jam gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk produknya. Kemudian kita pindah ke produk control sudah, supplier sudah. Langsung saja coba kita ke roots. Oke. Di sini sama saja untuk root utamanya masih sama saja untuk produknya. Nah, di sini untuk produk kita tambahkan limit juga nih di endpoint yang kita baru nih, endpoint baru ini yang kita buat ya. Waktu kita mau upload si image-nya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat waktu kita upload image atau akses si endpoint ini, kita diberi limit juga gitu kan. Kita nggak bisa upload image berkali-kali, lebih dari 5 kali gitu ya. Ini saya cuma tambahkan ke dalam ini aja untuk limiternya ya. Kalau untuk add sama ID saya sih tidak menambahkan untuk limit penambahannya gitu kan. Kemudian untuk waktu kita upload image, kita juga tidak lupa ambil upload yang dari si mana tadi ya, ambil dari ini middleware-nya juga nih untuk si upload ini ya. Lalu kita ambil single karena emang satu gambar aja, ini image-nya, ini
harus sama dengan yang ada di nanti di postman bagian hiddennya. Kalau sudah berhasil, dia nanti akan mengupload image-nya, ambil dari si controllernya, kurang lebih seperti itu. Untuk supplier juga di sini kalau kita lihat, saya mau menerapkan limiter juga kepada endpoint produk dan juga sensitive info gitu. Jadi ketika nanti si suppliernya gitu kan mengakses sensitive info lebih dari request 5 kali, atau si melihat produknya requestnya terlalu banyak request dalam waktu 1 menit lebih dari 5 kali, maka ya, nanti akan muncul tulisan seperti tadi juga, kurang lebih seperti itu. Oke, di sini kayaknya sudah ya. Kalau untuk ini tinggal satu lagi di bagian app-nya. Nah, tidak lupa untuk di globalnya kita juga di sini akan mengaktifkan si course middleware juga ya, untuk untuk menentukan origin mana gitu kan yang bisa mengakses. Kemudian kita juga mengaktifkan dari si limiternya, ambil body parsernya buat membaca parsing dari si body gitu kan, parsing JSON-nya. Kemudian kita juga tidak lupa aktifkan si cookie parsernya supaya nanti ketika nanti kita login, tokennya kan nanti akan masuk ke dalam cookies, kurang lebih seperti itu. Ini kalau kita lihat hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita akan register dulu ya. Coba kita tambahkan apa namanya, ini baru supplier baru. Oke, coba kita tambahkan misalkan Firly gitu, misalkan ini Firly, ini samakan saja passwordnya. Ini juga ceritanya KTP ya, kurang lebih seperti itu, nomor KTP. Kalau kita send, muncul ya, berarti dia sudah berhasil. Oke, sudah berhasil. Kemudian kita coba login dengan yang tadi, kita Firly. Kita coba send, berhasil ya, ini tuh ini udah berhasil, ambil tokennya. Kemudian kita coba produk ADD dulu nih, kita masuk ke endpoint ini. Coba kita coba menambahkan file baru ya, atau produk baru nih ceritanya, misalkan celana gitu. Misalkan apa ya, ini asal aja ya, bagus gitu aja deh. Kemudian ini ceritanya price-nya 65.000 gitu. Kalau kita coba, oh ya, di sini jangan lupa ya, ketika nanti kita mau menambahkan produk juga, di sini harus menambahkan ininya juga dari si tokennya gitu. Nah, kalau misalnya kita save, nah ya, muncul nih, berarti produknya berhasil lah ditambahkan. Tapi kebetulan di sini untuk profilnya saya isi 0 dulu ya, karena nanti saya tambahkannya akan di endpoint yang berbeda gitu. Maksudnya sudah berhasil ya, sudah masuk ID 2. Nah, di sini saya akan menambahkan file baru atau gambar baru ke dalam si produk ADD ini ya. Ini pertama, tadi kan ID-nya 2 ya, ID 2, image-nya kita select, misalkan apa ya, misalkan ini atau yang ini, Asma misalkan. Kalau kita lihat ini 55 KB aja, berarti dia masih aman ya. Ya, coba kita lihat, kita coba untuk auto region-nya juga kita jangan lupa kita menambahkan yang baru ya. Setiap upload image, setiap tambah produk, kita harus memasukkan tokennya gitu. Kalau kita coba send, nah kalau seperti ini sudah berhasil ya. Tuh, katanya profile udah ada isinya tuh. Ini ambil date waktu sekarang, ini match randomnya gitu kan, angka-angka acak gitu. Kalau seperti ini sudah berhasil. Ini untuk supplier ID yang 2 aman saja, berarti kalau seperti ini. Nah, tapi kita coba kalau misalkan si filenya ini lebih dari 2 MB gitu.
Coba kita coba ke bagian sini, picture, lalu kita ke dokumen, misalkan cobalah yang ini, apa yang terjadi? Kita coba. Nah, ini dia error ya. Katanya apa? Katanya file too large, katanya file terlalu besar gitu ya. Cuman di sini kebetulan saya belum sempat menampilkan dengan JSON atau dengan middleware ya. Kebetulan ini masih menggunakan bawaan dari si mountainnya, tapi yang jelas ini sudah berhasil ya. Itu artinya dia filenya nggak bisa masuk karena dia kebesaran lebih dari 1 MB. Coba kita coba yang lain, misalkan yang kita upload tuh bukan dari image atau apa gitu ya. Anggaplah kita masukkan nah ini misalkan nih kita masukkan file PDF nih ya. Sedangkan kan yang dibolehin masuk tuh kan yang tadi sudah kita jelaskan seperti JPEG, PNG, dan juga tadi apa saya lupa ya. Oke, kita set. Nah tuh katanya hanya file JPG, PNG yang diperbolehkan. Berarti artinya untuk dari si filter dan juga ukurannya gitu kan berarti sudah berhasil ya. Untuk error handlingnya berarti sudah berhasil berjalan, sudah seaman saja. Ini kita get product dulu, coba kita get product. Oh ya, di sini kan untuk si originnya ya, waktu kita meng-get product gitu kan, ini kita coba course-nya di sini. Kita coba course-nya dengan kan kalau kita lihat di course-nya di sini ya, kalau misal kita cek ke dalam course-nya, di sini kan hanya diperbolehkan hanya kan port yang 3000 ya. Kurang lebih inilah yang domain ini gitu ceritanya ya. Server yang ini saja. Nah, sedangkan kita kan saya masukkan 5000, berarti artinya dia nggak bisa gitu ya. Nah, kalau kita cek, oh saya lupa nggak masukin tokennya dulu. Karena kan dia kan get product ya. Harusnya sih saya pisahin aja nih harusnya gitu. Saya pisahin untuk pengecekan dari si course ini, tapi nggak apa-apa. Kita share. Nah, ini emang sih berhasil sih. Cuman setidaknya di dalam headernya ya, dia hanya ada access control allow, tapi untuk access control allow originnya dia nggak ada. Artinya apa? Artinya berarti sudah berhasil nih si course-nya. Dia artinya nggak muncul untuk si originnya gitu. Tapi kalau misalkan kita menambahkan dari si kita coba mana ya, di dalam authorization body coba. Nah, kalau misalkan saya coba misalkan importnya 3000, kita coba. Nah, dia muncul tuh. Untuk akses control allow origin dia muncul tuh. Artinya apa? Berarti sudah berhasil untuk si course-nya ini ya. Artinya dia bisa mengakses nih gitu kan untuk si LocalSource 3000 ini. Tapi kalau buat yang tadi yang 5000 dia nggak berhasil lah. Nanti gagal gitu kan. Ya, meskipun ya di sininya sama-sama bisa mengakses, tapi setidaknya sudah berhasil di headernya gitu kan. Kelihatan gitu. Kalau untuk yang port selain dari 3000 dia nggak muncul nih ininya aksesnya. Tapi kalau misalkan yang 5000, kalau yang misalkan yang 3000 dia muncul tuh allow originnya gitu. Berarti dia sudah berhasil tuh course-nya. Dan juga kalau kita lihat di cookies-nya, ini udah ada ya token yang tadi saya masukin gitu kan ke dalam cookies, ini sudah berhasil. Kalau kita cek tuh udah ada tokennya tuh masuk ya. Kata penghuninya dia true sesuai dengan yang ada di sini. Kalau kita cek bagian controller ke supplier waktu kita login, nih dia HTML-nya true, secure-nya dia false ya. Dia hanya 8 jam aja untuk si session cookies-nya ini. Kalau misalkan kita cek ke sini ya sama ya, dia HTML-nya true dan secure-nya dia false. Kurang lebih seperti itu. Oke, nah kita coba untuk yang request yang lebih dari 5 kali, kita coba gitu dengan yang baru nih tokennya. Nah kalau gini berarti udah berhasil ya, karena kan dia kan di decrypt ya. Jadi kan yang tadinya encrypt jadi decrypt juga. Yang tadinya maksudnya yang tadinya enkripsi jadi deskripsi. Makanya ketika di deskripsi dia muncul file aslinya ya.
Ini hanya untuk untuk hanya supplier yang mempunyai token gitu kurang lebih. Nah, kalau misalkan saya share sekali lagi, nah lihat tuh, dia ada muncul tulisan seperti ini, terlalu banyak request. Artinya ini sudah berhasil ya, untuk limitnya juga udah berhasil gitu kan, kurang lebih seperti itu ya kayaknya. Yang sudah saya jelaskan kayaknya sudah semua. Untuk di FTX sudah saya jelaskan juga, untuk rulesnya juga sudah saya jelaskan. Oke, coba kalau kita lihat tadi saya coba untuk endpoint saya sudah buat, sudah berhasil memvalidasi juga, meskipun masih dalam bentuk di terminal gitu kan, belum muncul di mana dalam bentuk JSON juga, tapi sudah berhasil. Kemudian ini juga sudah saya membuatkan juga, ini sudah saya tambahkan di middleware-nya dua ini. Tadi sempat saya tambahkan juga ke dalam cookies-nya untuk si tokennya juga gitu kan. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan dari day 6 ini di bagian checkpoint 2 dan 1. Mohon maaf kurang lebihnya seperti itu saja. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang nggak jelas dari saya atau penjelasan saya kurang jelas gitu kan, mohon maaf dan dimaklumi. Sekian dan terima kasih.